Berlanjut silakan berlanjut dengan tumpukan utama. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan proyek mangkrak. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan tarif listrik mahal. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan BBM mahal. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan cari pupuk subsidi susah dengan harga yang mahal. Yang mau berlanjut silakan berlanjut dengan impor banyak sekali barang dan jasa. Itu sederhana sekali. Terus masuk SBY, di awal-awal SBY bilang, oh ini bandara terlalu bagus akan kita besarkan. Kita kan di dalam, Pak ini nggak pernah layak bandara ini, yang dibangun, nggak dibangun. Kita nggak bangun, datang si jagoan, ini proyek mangkrak kita tutup, mangkrak sekarang makan mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya perjuangan saat ini jauh lebih mudah dibanding perjuangan sebelumnya, karena perjuangan sekarang ini hitam putih yang ingin berlanjut dan ingin perubahan, hitam putih, dan dua lawan itu mau berlanjut, kita mau berubah, sederhana sekali. Jadi kalau dulu pilgub di sini susah, karena nggak hitam putih, abu-abunya banyak. Ya, waktu pilpres dulu juga nggak hitam putih. Dulu hanya hitam putih bahwa umat ke Prabowo, yang lain ke Jokowi, karena umat saat itu tidak mau penikmat kebohongan, sehingga lari ke, bukan karena suka Prabowo saat itu sebenarnya, tidak suka dibohongi, sehingga lah siapa tuh pindah ke sini nggak dibohongi, dan kira-kira begitu. Nah sekarang hitam putih enak sebenarnya. Jadi saya ya kesempatannya saya juga salut Pak Laule Basir, petarung yang tidak kenal siang dan malam. Cuma saya bilang jaga kesehatan. Nah sederhana sebenarnya. Kalau mau berlanjut, sederhana sekali menyatakan oke. Yang ingin berlanjut, selamat berlanjut dengan kebohongan, bukan satu. Yang mau berlanjut dengan oligarki, kan sederhana. Yang mau berlanjut, silakan berlanjut dengan tumpukan utama. Yang mau berlanjut, silakan berlanjut dengan proyek mangkrak. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan tarif listrik mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan BBM mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan cari pupuk subsidi susah dengan harga yang mahal. Yang mau berlanjut silahkan berlanjut dengan impor banyak sekali barang dan jasa. Itu sederhana sekali. Yang mau berlanjutlah dengan umat selalu dipojokkan. Jadi sederhana, jadi kalau umat di masjid sederhana, yang berlanjut silahkan berlanjut dengan umat selalu dicurigai, umat yang tidak menjilat dikasih nama kadrun, sederhana. Jadi gampang sekali berkampanye sekarang, kan? Pas turun ke desa, ya yang mau berlanjut siapa? Berlanjut, oke deh kalau gitu nanti pupuk naik lagi ya, BBM naik lagi ya, kan sederhana. Jadi kampanyenya jauh lebih gampang. Yang perlu adalah sebenarnya kita berdoa supaya rakyat ini diberikan akal sehat, itu dia. Jadi kalau selama diberikan akal sehat pasti nggak mau berlanjut. Jadi sederhana, kok kumpulkan aja semua itu dengan biaya sekolah mahal, biaya rumah sakit mahal, apa segala mahal gitu kan. Kalau yang berlanjut silahkan begitu aja. Saya menyatakan sangat sederhana. Pilihannya hitam putih, nggak abu-abu, hitam putih. Jadi baguslah Ganjar itu memilih hitam putih karena dia udah tahu bahwa kita udah tahu siapa yang hitam siapa yang putih kan. Sederhana. Jadi saya lama sekali di dalam birokrasi dan saya di birokrasi sejak Pak Presiden, jadi saya paham betul arah-arah kebijakan masing-masing presiden. Nah, coba saya kasih contoh saja. Saya pernah dulu tuh saya datang protes ke Pak Yusuf Kalla waktu Wapres dan ke Pak SBY. Pak, ini saya bilang ini pupuk ini bocor Pak.
Pak JK nanya, bocor kemana ini? Bocor ke petambak, ke kebun, apa segala. Terus kalau ke petambak jadi apa? Jadi udang, jadi ikan bandeng Pak. Kalau ke kebun jadi macam-macam Pak. Jadi sawit, jadi apa? Apa kata dia? Kalau perlu bocorkan lagi. Berbeda kan sekarang, gas kurang maka diam kan. Nah, disitulah kita lihat bagaimana sikap seorang pemimpin. Saya disuruh bocorkan, bukan masalah itu Pak bocorannya, masalahnya anggarannya nggak cukup. Nah, bukan bocornya yang salah, berarti pupuknya yang kurang. Ya bukan pupuknya yang kurang Pak, uangnya yang kurang. Udah panggil Menteri Keuangan, tambahkan uang. Nah, begitu pemimpin. Jangan seperti sekarang, subsidi pupuk dikurangi, terus dikasih subsidi mobil listrik. Dan pebisnisnya kita tahu siapa pebisnis mobil listrik kan, di istana dan tetangga istana kan. Nah, jadi gimana kita? Jadi kalau nanti Bapak nanti kampanye gampang sekali. Dulu Pak 2014 tarif listrik itu 444 per kWh. 2014. Sekarang 1.400. Yang paling murah kan sederhana. Jadi kalau mau lanjut ya nanti lah 3.000 rupiah per kWh baru nyamuk kalian semua. Kira-kira kampanyenya seperti itu. Nanti kalau setelah lanjut nanti di masjid mungkin bukan lagi ini kumpulan kadrun pada ngumpul gitu kan, bukan lagi umat Islam dikatakan, kumpulan kadrun pada berkumpul. Jadi, nah nanti kita jalan pakai kopiah kayak gini si kadrun datang lagi semua. Nah itu kalau berlanjut, ini kan baru 9 tahun aja sudah begini, apalagi ditambah lagi berikutnya gitu. Dan dia sudah menyatakan berlanjut, dan dua calon ini berlanjut. Nah, jadi saya hanya menyatakan mari kita kumpulkan betapa bangsa ini terbawa ke jurang apabila ini berlanjut. Apabila ini berlanjut, ya, saya kasih contoh saja lah. Utang negara kita 6 presiden itu 2.600 triliun. 6 presiden mulai Bung Karno sampai Pak SBY. Pak Jokowi menjadi mendekati 8.000. Itu dulu 2016 dia itu bergabung dengan utang BUMN kan masih menyatu. Kalau digabung dengan utang BUMN sekarang kira-kira 14.000 triliun. Kalau ditambah dengan lain menjadi 22.000 triliun. 20.000 triliun. Nah, cara mereka selalu menyatakan utang hanya 8.000 triliun. Nah, jadi kalau memang ya kalau berlanjut maka lajunya juga sama. Jadi Pak Jokowi itu bikin utang itu kira-kira 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah APBN 3 triliun per hari. 3.000 miliar per hari. Dulu Pak Harto itu 400 sekitar 500 juta per hari bikin utangnya. Pak SBY itu sekitar 300 miliar per hari. Ini 3.000 miliar per hari. Terus itu mau dilanjutkan. Oke. Nah, yang selalu dikatakan mereka itu bahwa nggak usah lah ngirim utang. Kita nggak pernah bayar utang. Ini pembodohan. Kita bayar utang bukan, kita tidak bayar utang, tapi karena utanglah listrik naik, karena utanglah BBM naik, karena utanglah gas tidak bisa dapat, karena utanglah biaya sekolah susah, karena utanglah itu karena utang semua. Tapi mereka dibikin bodoh semua. Itu nggak pernah saya datang ke bank membayar utang luar negeri, enggak, tapi kau pungut dari kantongku untuk kau bayar itu. Nah ini yang perlu saya bantu masyarakat menjelaskan ke mereka. Jadi kesulitan yang Anda hadapi itu karena kita bayar utang. Kita bayar utang. Bayangkan utang sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat itu kan sekitar 450 triliun bunganya toh per tahun. Bunga toh 400-an triliun. Nah pokok nggak pernah dibuka itu. Pokoknya, jadi biasanya kita ini terutama, nah itu perkiraan saya itu 1.000 triliun bayar utangnya. Dan Bapak dan Ibu
Ini kemarin kan Bu Sri Mulyani menyatakan kita surplus APBN 152 triliun. Tapi di waktu yang sama dia menambah utang 165 triliun. Jadi Bapak dan Ibu sederhana saja, apakah wajar orang yang punya duit di bawah bantal mengutang ke tetangga dan bangga pula? Nah, 162 triliun itu bunganya hampir 7%. 7% per tahun. 7% ini dibayar oleh kita. Jadi menurut saya Menteri Keuangan ini sudah merugikan negara karena dia mau mengambil utang sementara uang kelebihan. Ya kan? Nah, 6% kali 1.160 hampir 170 triliun itu berapa kerugian negara karena kelebihan menarik? Kan harusnya kalau lebih nggak usah menarik utang dong. Nah, tapi kan kita dia menghadapi karena kita menganggap terus ini ada menteri sekarang udah seakan-akan monopoli kebenaran. Menteri ini nggak pernah merasa, apalagi menteri yang satu itu datang menghadap Pak Ulang. Menteri apa anda itu? Nah, terus nah, jadi saya sekali lagi menyatakan listnya banyak. Nanti Pak Laude kita bikin listnya aja. Bahwa kalau diteruskan ini yang terjadi, ya kalau yang kalau mau perubahan itu kan diartikan pembelok balik kanan nggak juga gitu. Jadi saya kemarin membahas proyek mangkrak tapi menarik sebenarnya Pak Utomo. Jadi ini Allah sebenarnya sepertinya langsung menunjukkan kan di saat kampanye janji-janji beliau itu memukul semua di akhir masa jabatan. Dia menyatakan proyek mangkrak. Ternyata sekarang ratusan proyek mangkrak yang dihasilkan. Masih ingat dulu kan untuk menjelekkan presiden sebelumnya, maka dia berkunjung ke Hambalang dan menyatakan ini proyek mangkrak. Padahal itu bukan proyek mangkrak, proyek yang tidak diteruskan dan tidak diizinkan diteruskan. Tidak diizinkan diteruskan, baru sekali kan seakan-akan itu dibikin menara proyek mangkrak. Pidato ada itu, proyek mangkrak. Terus yang kedua, datang meresmikan Kertajati, Bandara Kertajati, proyek mangkrak. Saya kebetulan pelakunya semua di dalam itu. Jadi proyek Kertajati itu dulu idenya Megawati. Terus masuk SBY, di awal-awal SBY pidato, ini bandara terlalu bagus akan kita besarkan. Kita kaji di dalam, Pak ini nggak pernah layak bandara ini, jangan dibangun, nggak dibangun. Kita nggak bangun, datang si jagoan, ini proyek mangkrak kita tutup mangkrak sekarang makan mangkrak. Jadi Allah tuh langsung menjawab. Yang ketiga, jalan tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kabupaten. Itu saya betul yang mengatakan jangan bang, ini tidak pernah layak. Tidak pernah layak. Pidato juga kan, ini proyek 26 tahun mangkrak kita selesaikan. Itu sekarang mangkrak. Nah sekarang hampir seluruh proyek mangkrak. Nah kita harus jadi kasih contoh begini. Dia mencetak sawah baru hampir 1 juta hektar, mencetak irigasi, bendungan lain-lain, tapi produksi padi kan artinya impor malah artinya itu semua proyek mangkrak. Masih ingat dulu di awal-awal pakai traktor petani terus ditarik lagi, jadi terus janji tidak akan impor, wah dengan ini ternyata impor. Jadi benar kata orang tua saya itu sumber segala kejahatan itu kebohongan. Jadi nah, kalau pemimpin sudah bohong itu Allah langsung menunjukkan semua proyek mangkrak, dia tidak akan ngutang, ya kan, ngutang meroket, semua yang dikatakan itu dihajar di akhir masa jabatan. Nah, pertanyaan saya, apakah ini harus dilanjutkan? Itu kan sederhana. Nah, jadi nanti sederhana, sebutkan aja. Gampang kok, angka-angkanya masih ada semua gitu kan, angka-angkanya masih ada semua. Kebetulan saya tuh agak hafal angka-angka itu.
Dan selalu, ini tadi saya baru baca, kan Menteri Keuangan menyatakan surat utang kita laku, artinya ekonomi kita bagus. Nah, saya kan menjawab Ibu Menteri Keuangan, sekali-kali jujurlah. Surat utang kita tuh laku karena bunganya 2 kali lipat dari bunga negara lain. Yang menyatakan bahwa ekonomi kita bagus 2 kali lipat tuh. Akhirnya rakyat kita yang membayar, orang asing yang menikmati. Kira-kira bunga bank di negara lain 1%, dia beli di sini surat utang 6%. Mendingan Mending bawa ke sini beli surat utang, nanti bapak-bapak yang bayar. Mereka juga. Ini kita ini nah, memang kebohongan ini turun jauh sekali ke mana-mana. Dan tapi percayalah, sama Allah sedang bekerja. Saat saya ketemu Pak Anies di Mekah, saya bilang, Pak, kelihatannya Bapak tuh menjadi presiden itu karena rumput jis gitu. Karena rumput Jakarta International itu, ke rumput kok jadi bahan kampanye kayak gitu. Bagus lah, jadi itu sama Allah bekerja. Apa urusannya itu menteri udah ada ngintipin rumput kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang ini semakin hari semakin terbuka semua nih. Jadi semakin terbuka mungkin karena mereka zalim pada umat. Pokoknya ya siapapun yang ini kadur semua kalian. Nah, jadi kira-kira itu pengantar saya. Kalau ini gampang, lebih gampang dari ini karena ini hitam putih, nggak ribet. Yang parah tuh kalau lawan ada juga menyatakan kami juga ingin perubahan, itu agak pusing. Jadi kalau dua-duanya menyatakan kami melanjutkan, itu lebih mudah melawannya. Jadi ya itu saja. Dan sebenarnya tempat pertarungan ini kan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu aja. Jadi kalau orang kita berdoa setiap ini, ya Allah berikanlah akal sehat kepada masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah. Insyaallah bangsa ini menjadi. Jadi sebenarnya penentunya saya punya Pak Untoro ini, kalau mereka kembali ke akal sehat, bangsa ini akan selamat. Kalau DKI Jawa Barat di luar itu enggak. Udah katanya. Kita tidak menyatakan, hanya berdoa, ya berikanlah akal sehat kepada saudara sebangsa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.